Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Atmawati dari kelas 06 SIDM 001 akan membedah novel Chasing the Blue Flames karya Solvina dengan analisis kritik sastra. Sinopsis dari novel ini yaitu seorang wanita bernama Dalu Aksara Latif atau biasa dikenal Lulu memiliki hubungan berpacaran selama 5 tahun bersama Damar. Namun di tengah-tengah hubungannya mereka putus karena adanya perbedaan agama. Dari situlah Lulu mencoba untuk uh, berkegiatan di luar kegiatan dulu, yaitu dengan mendaki gunung. Dalam mendaki gunung, Lulu terjatuh ke jurang yang membuatnya koma selama 3 minggu. Dalam koma tersebut, Lulu uh, menjadi flashback di masa perkuliahan dulu, di masa-masa perkenalan dengan Damar dulu. Akhirnya setelah bangun dari komanya, Lulu bertemu dengan seorang pria bernama Dikta, yaitu teman masa kecilnya. Di sini ada tokoh bernama Lulu, yaitu sebagai pemeran utama, dan Damar, lalu Dikta, Dewa, Sarah, Winar, Pak Haris, dan Ibu Lulu. Judul yang pertama yaitu Tidak Ada Yang Kekal. Kutipannya yaitu, gue tahu yang lo rasain, Winar bergumam. Gak mungkin gue gak tahu rasanya, tapi lu, sedih-sedih yang lo rasain sekarang sifatnya sementara. Masa lo mau ngerusak semuanya gara-gara sesuatu yang gak kekal? Jadi, teman-teman yang sekarang sedang merasa sedih, kecewa, itu semuanya itu nggak kekal. Jadi, jangan sampai karena kesedihan tersebut, teman-teman jadi kegiatannya jadi keganggu. Lalu selanjutnya ada judulnya Tidak Selalu Harus Nomor Satu. Kutipannya itu, terhitung sudah 5 tahun mereka menjalin hubungan. Ajaibnya, Lulu tidak pernah bosan. Bagi Lulu, Damar sosok cowok yang simpel, kelewat simpel malah. Sejak mengenalnya, Lulu seolah terseret ke dalam dunia yang sama sekali bukan tempatnya. Gadis itu tidak lagi berambisi pada pencapaian apapun. Hidupnya lebih santai, mengikuti kemana saja arus membawanya. Padahal sebelumnya, Lulu sangat menyukai tantangan. Ia selalu berusaha menjadi nomor satu. Jadi teman-teman yang sekarang sangat berambisi untuk menjadi nomor satu, di hidup ini itu tidak selalu harus nomor satu. Jadi jadilah versi terbaik untuk diri sendiri. Gak harus jadi nomor satu terus. Next. Yang lalu biarlah berlalu. Depannya, pernah berarti sekarang tidak lagi. Sudah berlalu, tidak akan terulang. Lalu apakah jalan cerita berubah jika sesuatu yang pernah terjadi itu tak terjadi pada masa lalu? Jadi masa lalu ya biarlah menjadi masa lalu. Nggak usah diingat-ingat. Kita harus berpikir ke depan, jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Depannya yang selanjutnya yaitu olahraga yuk. Depannya pada pagi harinya Damar mengajak Lulu jogging. Ia tahu betul gadis itu malas sekali berolahraga. Damar ingin Lulu mengingat momen ini dan berharap nantinya menjadikan olahraga sebagai kebiasaan. Jadi teman-teman yang sekarang malas berolahraga, coba untuk sedikit demi sedikit, mulai dari yang ringan-ringan, dari mulai jogging sedikit-sedikit pagi hari 5-10 menit,
Itu penting karena untuk kesehatan kita nantinya, nanti akan berguna di ke depan, di kemudian hari. Selanjutnya dengan judul jangan menunda sesuatu. Menunda-nunda sesuatu yang udah jelas ujungnya cuma bikin kita makin saling menyakiti. Jadi teman-teman yang suka menunda-nunda sesuatu, entah pekerjaan atau tugas kuliah, seringannya tugas kuliah. Jadi misal kita hari Senin dikasih tugas A mata kuliah ini, lalu dengan deadline 1 minggu, terus lalu besoknya ada tugas lagi dari mata kuliah B disuruh ini, tapi belum deadline gitu, jadi nanti aja kerjain ya, nanti aja. Jadi teman-teman yang kayak gitu dibuang jauh-jauh, sifat-sifat yang suka menunda-nunda kayak gitu, karena akan jadi repot kita, teman-teman juga akan repot, kita juga akan repot karena kesulitan di waktu pengerjaannya. Jadi jangan untuk ke deadline banget kerjainnya. Selanjutnya ada jangan percaya mitos. Kutipannya, kata artikel ini tambah cowok yang memegang ponsel. Permintaan kita bakal terkabul kalau sampai berhasil sampai ke bawah. Permintaan apapun, tanya teman cowok itu antusias. Iya, apapun. Kalau gitu aku mau minta skripsiku kelar, bosen kuliah terus. Nah nih teman-teman yang suka percaya mitos-mitos kayak sekarang, misalnya ya yang sering seliweran gitu, biasanya mungkin kayak duduk duduk di depan pintu nanti akan kesulitan kesulitan cari jodoh. Padahal ya emang nggak boleh aja kan duduk di depan pintu karena mengganggu orang jalan. Lalu ada juga um, harus sapu, kalau nyapu harus bersih. Ya kalau nyapu emang harus bersih, jadi nggak karena mitos nanti katanya kalau nyapunya nggak bersih gitu nanti suaminya berewokan dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman yang nggak usah percaya yang kayak gitu-gitu, ya ambil sisi positifnya aja. Kalau di nyapu harus bersih ya memang harus bersih, masa kita harus tinggal di depan gitu aja gitu kan, harus sampai bersih. Lalu selanjutnya ada hadapi lika-liku pendewasaan. Depannya, sejak melewati usia 25, aku merasa waktuku sudah habis, masa mudaku selesai. Pemikiran semacam itulah yang kurasa memberatkan niatku untuk mengambil langkah baru. Menurutku, gagal setelah usia 25 rasanya lebih serius dibanding saat umur belasan, termasuk gagal urusan asmara. Teman-teman yang sudah memasuki usia 25 atau sudah melewati usia 25 atau menjelang usia 25, nih misal sedang punya hubungan sama pasangannya, terus tiba-tiba putus di usia-usia 25, pasti rasanya itu sangat-sangat sakit karena sudah mengusung masa depan sedemikian rupa, lalu tiba-tiba terus di pertengahan jalan. Jadi rasa sakitnya itu lebih serius, kayak uh, nanti sama siapa ya setelah usia 25, apa akan menemukan pendamping lagi, atau dalam urusan pekerjaan, teman-teman yang udah usia 25 tapi belum memiliki pekerjaan yang tetap, pasti akan ada rasa was-was uh, sudah karena was-was akan masa depan,
Umur 25 kan biasanya menuju menuju pendewasaan ya teman-teman ya. Jadi jika ada kegagalan di usia-usia segitu pasti lebih stres gitu. Jadi teman-teman harus ya menghadapi itu dengan sabar, ya lebih berusaha lebih lagi. Selanjutnya yaitu berpikirlah ulang sebelum balas dendam. Kutipannya, awal mula interaksiku dengan Mas Dewa terjadi saat ia menyelamatkanku dari serangan beberapa oknum panitia ospek golongan pencari muka yang mendaftar menjadi panitia yang mungkin cuma biar bisa bentak-bentakin mahasiswa baru, pelampiasan paling gampang untuk balas dendam karena sebelumnya merasa pernah menjadi korban ospek. Nah, teman-teman yang mungkin dulunya pernah jadi OSIS di sekolah, di SMA atau SMP, pernah nggak sih punya kepikiran, gue mau jadi OSIS karena dulu gue pas baru masuk di mentak-mentak sama kakak OSIS, disuruh bawa ini, disuruh bawa itu. Terus ada kepikiran untuk jadi OSIS karena pingin ngomel-ngomelin juga di kelasnya. Padahal padahal kan nggak harus kayak gitu. Berpikirlah ulang sebelum balas dendam karena nggak ada gunanya kita ikut ikut kegiatan organisasi hanya untuk balas dendam. Ya digunakan untuk hal-hal yang positif aja, jangan untuk balas dendam teman-teman. Selanjutnya yaitu mahasiswa harus disiplin. Kutipannya, hari itu mengingat ada kelas pukul 7 pagi, aku nggak melanjutkan ritual bengong berjam-jam selepas bangun tidur seperti biasa. Aku segera bersiap-siap. Bu Lila nggak akan sudi menoleransi keterlambatan lebih dari 15 menit. Jadi ini teman-teman yang sekarang kuliahnya sering datang telat gitu. Atau sekarang kan saya sendiri sekarang di reguler B, kelas malam ya. Dan saya melihat banyak sekali teman-teman yang telat, termasuk saya juga. Dan karena teman-teman juga pekerja dan lain-lain gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus meluangkan, menyiapkan, memanage waktu untuk kuliah, untuk kerja. Jadi kita harus punya jadwal sendiri-sendiri untuk kerja, untuk kuliah. Itu jangan sampai telat terus menerus. Selanjutnya itu sabar itu menenangkan. Kutipannya, biasanya aku suka marah-marah ya, kasar kalau ada kejadian yang bikin aku bete. Aku masih menatap Sarah yang tampak berusaha menghindariku. Sorry, aku emang ngeselin. Gak seharusnya aku limpahin semua ke kalian, terutama ke kamu. Jadi ini teman-teman yang suka marah-marah, yang siang, sebaiknya sebaiknya redam redam dulu emosinya, jangan suka marah-marah karena sabar itu menenangkan. Biasanya kalau um, teman-teman kepancing emosi gitu, kalau saya yang saya lakukan itu yaitu diam dulu, terus tarik nafas, buang, baru pikir kayaknya kalau marah-marah gak berguna deh, jadi ya udah sabar aja. Next, gak harus jadi sempurna. Tipennya itu, iya dong, seruku. Ada orang yang pernah bilang begini, gak harus jadi sempurna, gak harus dipikir semuanya sendirian. Coba deh percaya sama orang lain. Dan gak harus buru-buru, santai aja, gak ada yang lagi ngejar kok. Nah, ini teman-teman yang berambisi, yang sangat-sangat ambisius dalam segala hal, dalam
perkuliahan dalam pekerjaan ya emang gak harus jadi sempurna, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Gak harus jadi sempurna, karena ya yang sederhana sederhana saja, karena ya memang gak ada yang dikejar kan, gak harus gak yang diburu-buru. Jadi misalkan dalam dalam perkuliahan gitu, semua matkul harus harus IPK harus harus A semua biar dapat nanti IPK-nya 4. Padahal nggak harus seperti itu, karena itu menguras tenaga, menguras otak juga kan. Kalau misalkan kita harus belajar semuanya harus nilai A nilai A, yang nggak apa-apa kayak gitu, baik juga, tapi kita harus sadar kemampuan kita, hmm, harus tahu diri kita tuh butuh istirahat. Jadi sebenarnya B tuh nggak apa-apa gitu ya, kalau misalkan mau A juga ya nggak apa-apa, tapi nggak harus A kan, yang penting ya udah nanti lulus dengan nilai yang tidak harus IPK 4 tapi setidaknya memuaskan untuk diri sendiri. Next, makan dulu atau menikah dulu. Depannya, ia berkisah tentang keluarganya. Dulu, orang tuanya menikah saat ayah Mas Dewa belum siap secara materi. Menurut Mas Dewa, andai ibunya mau menunggu sampai ayahnya lulus kuliah dan mendapat pekerjaan mapan, mungkin mereka nggak akan hidup kesusahan. Nah, biasanya yang perempuan-perempuan kalau memilih pasangan itu mending yang makan dulu atau menikah dulu baru makan. Kalau saya sendiri uh, mapan itu kan nggak harus yang punya rumah di sini, terus harus punya mobil, punya motor, terus pekerjaannya harus ini nggak harus gitu kan, punya punya makna sendiri sendiri untuk mapannya itu. Jadi uh, pilihan semacam itu balik lagi ke teman-teman maunya kayak gimana. Kalau misalkan punya pasangan pinginnya punya rumah dulu baru menikah, ya nggak apa-apa selagi itu baik, dan selagi menunggu untuk punya rumah kan teman-teman juga bisa menggunakan waktunya untuk bekerja atau berkegiatan di hobinya yang positif-positif, atau kalau yang mau menikah dulu berjuang bersama-sama bersama pasangannya, ya nggak apa-apa juga, karena uh, mungkin akan lebih bersemangat ya, karena ada yang menemani dalam proses mapannya tersebut. Jadi itu pilihan teman-teman, mau mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan. Next, yaitu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Depannya, atau saking jagonya menyembunyiin rasa khawatir, aku jadi kelihatan santai. Damar tersenyum tipis. Apapun yang berlebihan jatuhnya nggak baik. Misal orang yang terus-terusan nambah makan, perutnya bisa begah. Aku nggak mau pikiranku jadi begah kalau dibuat khawatir mulu. Nah, jadi nih teman-teman yang punya pikiran berlebihan itu, atau apapun sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, contoh dari kutipan tersebut kan makan ya. Kalau misalkan teman-teman makan, makan banyak, nggak apa-apa juga, tapi um, pagi sarapan bubur, habis itu makan lontong sayur, terus siangnya makan nasi padang, terus ayam, nasi ayam, terus sorenya makan apa lagi, habis itu makan apa lagi, malamnya juga belum makan apa nyemil. Nah, itu kan nggak baik, apalagi buat tubuh ya. Kalau teman-teman makan makanan yang fast food gitu, itu kan juga
lemak juga kan nggak baik buat tubuh. Jadi ya apapun itu, sesuatu yang berlebihan itu yang nggak baik. Selanjutnya, manfaatkanlah SDA, sumber daya alam, dengan baik. Kutipannya, pemandangannya asyik, pantainya bersih, bisa snorkeling sepuasnya. Sayang, pengelolaannya belum baik. Tapi aku yakin beberapa tahun lagi tempat-tempat bagus di daerah itu bakalan berkembang. Udah kelihatan potensinya. Jadi mungkin teman-teman yang pernah atau pergi ke suatu tempat yang tempat alam ya, yang pemandangannya tuh indah, terus sepi, masih sepi, tapi misalkan jalanannya masih rusak atau belum difasilitasi di tempat wisata tersebut tuh belum difasilitasi tempat musola atau tempat-tempat buat makan. Uh, jadi untuk yang indah semacam itu tapi dengan fasilitas yang belum memadai itu sangat disayangkan sekali ya, karena hmm, kalau dimanfaatkan dengan baik pasti kan berkeuntungan positif juga untuk masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut, di daerah tempat wisata tersebut, entah dari mata pencahariannya menjadi uh, misalkan kalau di pantai jual baju atau jadi ya yang semacam semacam itulah yang di pantai itu kan meningkatkan pemasukan juga untuk orang-orang di sekitar tempat wisata tersebut. Apalagi kalau misalkan udah rame ya dengan jalanannya yang sudah dirapihkan, nggak yang rusak, pasti kan banyak wisata atau turis-turis yang datang ke tempat wisata tersebut yang menguntungkan bagi orang-orang sekitar tempat wisata. Selanjutnya, don't expect too much. Depannya Damar mengangguk. Aku gak berharap apapun pas mutusin gabung proyek ini. Lagian aneh banget nyesel sama sesuatu yang kita nggak tahu akhirnya bakal kayak gimana. Kalau nyesel sama sesuatu yang kita nggak tahu akhirnya bakal kayak gimana, berarti nggak aneh. Mana bisa, yang namanya akhir ya pasti belakangan dan nggak bisa diulang. Jadi teman-teman yang punya ekspektasi berlebihan pada apapun lebih baik ya kita mempunyai ekspektasi ekspektasi yang tinggi orang lain, misalkan kayak dalam hubungan asmara gitu, kita mengharapkan cewek-cewek ya, kita mengharapkan cowok yang udah punya mobil, udah punya rumah, atau dengan sifatnya yang menyabar, kalau kalau kita melakukan ini dia nggak marah gitu. Tapi ternyata setelah dijalani uh, kok dia gini ya, kok dia nggak sesuai sama yang harapkan ya. Nah itu sebenarnya nggak salah si cowoknya, tapi itu salah dari ceweknya, karena ngapain berekspektasi kepada orang lain secara berlebihan gitu, kan nggak baik juga kan, karena kita nggak tahu sifat aslinya orang lain gitu yang akan dikeluarkan. Next, just let everything flow. Bukan ngebiarin berjalan sesuka hati, tapi just let everything flow. Aku berhenti bukan cuma karena pingin, tapi karena emang udah waktunya berhenti. Nah, teman-teman nih, uh, biarin aja segala sesuatunya itu mengalir, ikutin aja alurnya, jangan nanti kalau aku pengen gini, aku pengen gini, nanti abis ini aku pengen ini, abis kerja di sini aku pengen kerja di situ, ya biarkan aja mengalir, jangan terlalu berambisi untuk uh,
terus-terusan harus sesuai dengan keinginan kita gitu. Next, manusia punya batas kontrol. Just enjoy everything moment and move up with the flow. Seseram-seramnya keadaan yang berubah nggak bakalan lebih mengerikan daripada harus stuck di keadaan yang bikin kita nggak nyaman. Kita sendiri tahu manusia punya batas kontrol yang nggak bisa dipaksain. Kalau udah nggak memungkinkan, lebih baik pindah. Jadi setiap manusia itu kan punya batas kontrolnya masing-masing ya, atau punya batas kesabarannya masing-masing. Kalau udah nggak memungkinkan ya lebih baik uh, move dari tempat tersebut, kayak misalkan di tempat kerja gitu, udah nggak nyaman atau dari atasannya udah terlalu banyak tekanan atau dari gajinya kurang atau dari faktor-faktor lainnya yang membuat kita nggak nyaman. Jadi ya udah nggak usah dipaksain, ya lebih baik pindah karena kesehatan mental itu lebih utama. Next, nikmatilah momen yang sedang terjadi. Banyak saat-saat menyenangkan selama kuliah yang gak aku nikmati betul-betul. Aku terlalu fokus pada tujuan masa depan sampai lupa pada momen yang tengah aku lewati. Pada titik ini, aku sadar betapa waktu sangat berharga. Nah, teman-teman yang sekarang lagi, apalagi yang sekarang masih SMA ya. SMA itu kan adalah masa-masa paling indah katanya. Tapi jadi yang sekarang masih SMA itu ya nikmatilah momen-momen tersebut karena emang gak akan keulang lagi, kayak dari sama teman-teman SMA-nya, ya nikmatin kayak dari mainnya, terus ya tetap sewajarnya tapi nikmatin, senang-senangnya nikmat karena nggak akan terulang lagi. Next, sama-sama baik aja nggak cukup. Waktu kamu koma, Damar bilang maaf untuk segala hal. Ibu meletakkan sendok es krim, tak berniat memakannya lagi. Ibu tahu dia orang baik loh, tapi sama-sama baik aja nggak cukup. Nah, teman-teman yang punya hubungan beda agama nih, contohnya ya, hubungan yang beda agama, dua-duanya sama-sama baik, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling sabar, tapi ada tembok yang memisahkan, yaitu agama. Jadi kalau misalkan gak mau ngalah, salah satunya gak mau ngalah pindah ke agama satu, terus yang satunya juga gak mau ngalah pindah ke agama yang ini, ya lebih baik akhiri saja hubungannya karena nggak akan ada tujuannya kalau berbeda. Next, tidak ada yang bisa merubah takdir. Dita mengangguk-angguk. Kesimpulannya, mau pakai cara apapun, jalan ceritanya emang udah begitu. Betul. Dari situ aku sadar bahwa manusia nggak punya kuasa buat ngubah takdir yang udah ditetapkan, sekalipun berubah ke masa lalu. Jadi, teman-teman yang punya penyesalan di masa lalu, ya nggak ada yang bisa merubah takdir. Jadi ya jalani aja yang sekarang sedang terjadi, yang kedepannya akan kayak gimana. Karena kita nggak bisa merubah takdir, ya perbaiki aja yang kemarin-kemarin udah uh, teman-teman perbuat, misalkan yang teman-teman sesali gitu, ya perbaiki di waktu sekarang dan di kedepannya nanti. Cukup presentasi bedah novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.